Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini udah balik lagi ke studio. Jadi seperti yang kalian lihat, setupnya udah gak gelap lagi kayak kemarin. Dan hopefully suaranya juga udah lebih baik daripada yang kemarin ya. Karena kemarin lagi abis dari luar kota, kemudian bikin video dengan kondisi seadanya. Kemudian kemarin tuh ada AC juga, jadi pas editing juga suaranya kemudian agak diredam dikit sehingga noise reduction-nya kayak kurang maksimal ya gitu. Tapi hari ini kita udah balik ke studio lagi, ke rumah sebenarnya basically. Dan hari ini kita mau bahas perjalanan XAUUSD setelah hari ini sebenarnya relatively sideways ya. Setelah pergerakan besar di NFP kemarin, dan kita ngelihat hari ini rehat gitu. Terutama kayaknya kalau menurut gua, karena besok itu mulai puasa hari pertama kan. Jadi mungkin kecenderungannya XAU bertoleransi kepada teman-teman yang lagi mau menjalankan puasa. Kemudian juga Bali juga lagi nyepi ya. Nggak ada hubungannya lah, udahlah lanjut aja. Jadi anyway, ini kalau kalian nonton video ini, kita masih punya ekspektasi bahwa XAUUSD masih bullish ke depannya ya. Probably sampai 2200 atau mungkin 2300 itu angkanya masih tidak kelihatan di RPS. Jadi itu yang perlu kita pantau dulu sih saat ini gitu. Jadi hopefully kalian bisa nonton dulu video yang ini supaya punya view lah. Dan anyway, thank you buat teman-teman yang udah support. Sekarang udah 10.100 subscribersnya. So hopefully dengan semakin bertambahnya subscribers, channel ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua untuk kedepannya. Oke? Jadi langsung lanjut aja. Hari ini akhirnya relatively belum breakout sih. Kalau misalnya kita perhatiin area hari ini ya sebenarnya ini ya nggak sih? Dan hari ini lumayan cukup konsolidasi doang, nggak kemana-mana seperti tadi kita bilang. Ini pagi doang dia lari ke 2288, habis itu dia break. Nah sekarang kita tinggal lihat nih apakah malam ini dia mau break gitu ya. Dari tadi cuma range-nya kecil banget, 2188 sampai berapa ini, 2177 gitu. 100 pip sebenarnya kalau kalian ngantri lumayan dapat juga sih. 100 pip ya oke lah. Tapi gue sendiri sih nggak nemu area yang oke ya. Kebetulan dari tadi memang pas balik dari luar kota, jadi cuma pasang limit order aja dan nggak kejemput, ya udahlah gitu. Jadi kalau memang nggak ada area entry yang oke, sebenarnya nggak usah dipaksain sih. Kalau gue tadi ngantri di area sini karena ada candle kecil nih. Di sini ada unfilled order yang menurut gue di sini, tapi dia belum kena sih, belum kena nih di sini nih. Tadi dapatnya. Sekarang ini ada area pivot daily juga. Jadi gue coba untuk ngantri di area di sini sebenarnya gini nih di sini. Tapi dia nggak ngejemput areanya di pivot daily sampai ke bawah di sini. Jadi ya udah biarin aja, udah keburu naik lagi ke atas, it's okay lah gitu. Nggak apa-apa. Tidak trade juga nggak masalah. Oke, so kalau misalnya kalian lihat sih memang hari ini range-nya anak kecil, Asia, kemudian Eropa hanya ngambil low-nya Asia ya, kemudian low-nya Eropa diambil sama Amerika dan dia naik ke atas kayak gitu. Tapi apakah dia akan nembus R1? Menurut gua mungkin enggak, walaupun S1 Amerika kita ngelihat ada di area di sini sih 2193-an juga sih yang dekat sih. Tapi apakah mungkin? Feeling gue sih kayaknya enggak deh. Kalau kita ngeliat nih hampatnya memang dia bullish ya. Tapi kalau kita ngomong bullish pun mungkin R1-nya ada di sini kan. Nih, R1-nya ada di 2186. Kalau dia bisa sampai 2188 ya bagus juga sih gitu. Ya, tapi menurut gua hari ini mungkin akan gitu-gitu aja, kita akan ranging. Karena kita melihat juga ya tipikal XAU ya, ketika dia udah dihajar di pergerakan besar, hari besoknya biasanya ranging kayak gitu. Ini juga ranging nih. Ini kan ini dari NFP dia akan kejar tinggi banget. Sekarang ranging konsolidasi di sini gitu. Apalagi kalau kita perhatiin di hari di kiri-kirinya ini emang udah nggak ada apa-apa sih, ya kan? Ini udah nggak ada apa-apa nih. Ini udah area kosong gitu. Kita nggak punya spion kiri. Jadi itu yang akan terjadi kira-kira. Dan kalau misalnya dicocokin ada apa besok, seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, bahwa hari Selasa ini kita akan rilis data CPI, Core Price Index, dimana ini menentukan bagaimana sih posisi inflasi di Amerika saat ini. Dan ini juga data-data sebenarnya ditunggu oleh mungkin pasar dan juga The Fed sebelum mereka melanjutkan mengambil keputusannya gini. Ekspektasinya di sini kalau CPI year on year-nya itu
sama ya 3,1%. Tapi kalau yang ininya 3,9%. Kalau untuk yang year on year Februarinya ini dia turun. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya gue perhatiin, kalau misalnya angka di sini lebih tinggi daripada ekspektasi, bullish for USD kayak gitu. Ini ya, kita ambil beberapa contoh aja. Ini kalau di sini dia kan konsepnya ini ya, kalau dilihat di sini a higher than expected trading should be taken as positive bullish for USD, while lower than expected trading should be taken as negative bearish. Jadi yang dicek di sini adalah ekspektasi pasar terhadap aktualnya. Kayak gitu. Ini kita ambil contoh aja. Di sini kita cari ya. Gua tandain di Februari. Di sini kayaknya. Oh, ini dia nih. Oke. Jadi di sini di sini di Februari ini ya, kita lihat Februari ini dia previous 3,4, dia turun jadi 3,1%. Oke, tapi forecastnya di atas, dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Apa yang terjadi ya kan? Forecastnya 2,9, dia release datanya 3,1%. Higher than expected, bullish for USD, dia turun kayak gitu. Oke, cari lagi di 11 Januari ini ada lagi. Jadi 11 Januari ini CPI year on year-nya 3,1%. Dia menjadi 3,4, jadi naik tuh inflasinya. Tapi dia 3,2% forecastnya, dia di atas, higher than expected. USD-nya bullish lagi, dia XAW turun. Jadi kira-kira begitu sih kalau kita lihat. Ini kita lihat aja besok pembacaan reading saya pas data rilis seperti apa. Tapi kalau misalnya kita mau cocokin ya dengan saat ini, posisi sekarang ini kita tuh ada di, bentar ya. Nih, kita saat ini tuh kan hari mana sih? Wis, jauh banget sih. Oke, nih. Oke, hari ini hari Selasa ini kita itu ada di timing Selasa ya. Selasa ini kita ada weekly hukum jikanya up. Oke. Berarti Selasa ini adalah timing busur weekly ya. Jadi kalau kita perhatikan area busur weekly ada di pivot weekly, pivot sampai S1 weekly gitu. Dimana saat ini posisi daily ini juga relatively mungkin up lagi ya kan. Ini posisi dia open ada di sini 2179. Oke. Kemudian kalau kita cari di bawah pivot weekly itu ada area, ketarik. Pivot weekly itu ada di sini 2143 ya. 2143. Jadi dalam konteks timing busur weekly ya bisa jadi dia masih ke bawah dulu. Tapi ini yang mesti kita hati-hati bahwa dalam kondisi strong bullish ini bisa jadi pivot weekly yang nggak diambil. Jadi ya kalau kita mau nunggu di area candle daily ya di sini ya kan, kalau misalnya dia bablas ke bawah besok itu udah akan menjadi sebenarnya tanda-tanda untuk pullback daily sebelum dia mencoba ke atas lagi. Kayak kalau point of view gue seperti itu sih. Jadi di mana dia sekarang kalau kita anggap ini kategorinya adalah 2174 ya. Ini adalah low before daily ya kan. Jadi kita bisa mulai pindahin di sini. Kayak menurut gue juga mungkin nggak akan ditabrak lagi sih. Ini 274 low before daily, oke. Kemudian ketika besok posisinya dia ngambil ke area bawah sini dulu, kemudian dia ke atas lagi, maka sebenarnya di candle seperti ini kan dengan dia ngambil daily-nya ke bawah ya kan, ini kan konsolidasi kecil ya, berarti kemungkinan besar untuk dia diambil kemudian diambil bawah lagi itu besar banget gitu posisinya, sehingga itu menjadi area pullback buat daily gitu, karena daily belum ada pullback nih ya kan. Nih kalau ini posisi daily yang pullbacknya nggak ada gitu, jadi kalau misalnya dia ngambil low daily yang di sini ini ada area pullback, apalagi di sini daily ini ada fair value gap nih di sini. Ini area fair value gap ya. Berarti ini area 2164 sampai 2164 nih. Mungkin bisa menjadi area pantau kalian untuk bisa menunggu area buy yang tepat gitu ya. Karena ini juga banyak fair value gap sih. Tapi dengan adanya fair value gap ini mungkin kita bisa ambil area setengahnya 50%-nya 2169 ya, 2169 mungkin bisa menjadi area ini kita. Nah, nanti kita lihat itu ada area apa.
Balik ke H1 lagi. 2169 ini masih jadi area ini ya. Panjang banget sih ini. Kepanjangan tariknya. Nah, ini area 2169 ini kalau kita gedein dikit. Nah, ini masih jadi area base. Ini area base di sini. So, ini bisa menjadi area yang menarik nih untuk kita bisa jadi area baik kita. Kalau misalnya kita mau sabar nunggu gitu. Kalau misalnya besok benar rilis datanya dia bisa spike ke bawah bersulang ke atas lagi. Kayak gitu. Jadi dalam timing busur ini perhatikan area pivot weekly masih di bawah sini. S1 weekly masih lebih jauh lagi. Hukum weekly-nya jika weekly hukum jikanya masih up, jadi potensi ke atas masih ada, jangan terburu-buru. Kalau kita perhatikan di sini R1 weekly ada di 2207 dan kalau nggak salah R2 weekly-nya itu ada di atas ya sekitar 22 berapa ya? 2250 nggak sih? 2250 ya. Nah, 2250 ya. Kalau gua sih masih ngeliat 2250 ini bisa dikunjungi nih. Kayak gitu 2250 bisa dikunjungi dan ini mepet-mepet nih dengan banyak area-area penting gitu, area-area resisten yang ditampilkan time frame atasnya juga. Jadi kalian mesti pantau juga. Untuk bentar tunggu, kalau kita daily kalau salah daily itu memang ada area-area juga di sini ya. Nih, ada dua area daily-nya 4 tapi besok sih mungkin hanya 2211 ya. Jadi kalau gitu artinya ada kemungkinan 2200 ini bakal dikunjungi mungkin besok sih kalau gua ngelihatnya. Kayak gitu. Oke. Jadi langsung aja kita bisa plotting dengan posisi yang sekarang. Kemungkinan besar tadi apa? Ini AB weekly salah. Ini akan menjadi area kita, akan HB daily-nya, LB daily, pivot daily kita geser, ini akan di sekitar 2182. Jadi kalau posisi yang sekarang probably relatif normal. Jadi selama closing hari ini ada di atas 2182, maka itu akan menjadi RPS yang normal untuk besok ya. Walaupun dia sideways. Untuk S1 daily-nya sendiri dia ada di 2175 dengan posisi LB daily ada 2174, makanya besok karena S1 dan LB-nya itu relatif dekat, maka ada potensi dia di break juga sebenarnya. Kalau ada spike ya, spike nakal gitu. Sedangkan untuk R1 daily-nya sendiri ini ada 289. Kita lihat R2 daily ada di 296, R3 daily ada di 2200. Jadi memang ini area 2200 ini syarat rentan untuk dikejar gitu. Jadi jangan terburu-buru untuk sell selama daily belum ada kejelasan, terutama candle merah yang panjang impulsif yang ngebreak membuat tanda-tanda pembalikan. Kayak gitu sih. Oke. Itu aja dari gua hari ini. Semoga apa yang dibagikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa di-subscribe, support channel ini supaya bisa membantu banyak trader-trader di luar sana untuk bisa trading mandiri, nggak harus bergantung sama orang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.